Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan membahas tentang kesembuhan Bartimeus, seorang buta yang duduk di pinggir jalan di luar Yeriko. Renungan pagi ini diambil dari Injil Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Sebelum kita masuk ke dalam teks, mari kita memahami konteks latar belakang dari kisah ini. Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52 adalah bagian dari perjalanan Yesus dan para muridnya menuju Yerusalem. Mereka berada di luar kota Yeriko ketika peristiwa yang tercatat dalam teks ini terjadi. Yeriko adalah sebuah kota yang kaya akan sejarah. Dalam Perjanjian Lama, Yeriko dikenal sebagai salah satu kota Kanaan yang kaya akan sejarah dan penting dalam perdagangan dan kekayaan wilayah itu pada masa itu. Kota ini didiami oleh orang Kanaan, sampai kemudian ditaklukkan oleh bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua setelah mereka keluar dari Mesir. Kisah penaklukan Yeriko ini tercatat dalam kitab Yosua, di mana tembok kota tersebut dijatuhkan oleh kuasa Tuhan yang menuntun bangsa Israel untuk merebut kota itu. Kisahnya bisa kita baca pada kitab Yosua 6 ayat 1 sampai dengan 27. Dalam Perjanjian Baru di Injil Markus ini, Yeriko merupakan tempat di mana beberapa peristiwa penting terjadi, termasuk kesembuhan Bartimeus dan perjumpaan Yesus dengan Sakeus yang terdapat pada Injil Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Singkatnya, ada perbedaan antara Yeriko dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yaitu pada peran dan konteks sejarahnya dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, Yeriko adalah kota penting yang ditaklukkan oleh bangsa Israel. Sementara dalam Perjanjian Baru, Yeriko berperan sebagai latar belakang untuk peristiwa-peristiwa penting dalam pelayanan Yesus. Kisah Bartimeus ini adalah salah satu kisah dalam Alkitab yang menyentuh hati dan menuntun kita untuk lebih mendekat kepada Allah. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti channel ini, maka video kali ini akan banyak memiliki hubungan erat dengan video-video sebelumnya pada Injil Markus. Jadi, jangan lupa subscribe channel ini supaya mendapatkan update video-video terbaru dari Vinci Channel. Baik, mari kita lanjutkan pembahasannya. Bartimeus, seorang buta, duduk di pinggir jalan, memohon-mohon kepada orang-orang yang lewat untuk memberinya belas kasihan. Kehidupannya mungkin penuh dengan kesulitan dan penderitaan, tetapi dia tidak kehilangan harapan. Ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus dari Nazaret sedang melewati jalan itu, dia mulai berseru dengan keras, "Anak Daud, Yesus, kasihanilah aku." Seperti yang kita tahu dan imani, Yesus adalah keturunan dari Raja Daud. Melalui garis keturunannya yang diturunkan dari Maria ibunya. Ada beberapa nubuat dalam Perjanjian Lama yang menjanjikan kedatangan Mesias dari garis keturunan Daud. Salah satu nubuat yang paling terkenal adalah nubuat yang diberikan kepada Raja Daud oleh Allah dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai dengan 13 yang menyatakan
Dan apabila waktunya genap dan engkau sudah lenyap, akan kubangkitkan keturunanmu yang akan datang setelah engkau, yang akan datang dari anak-anakmu, dan aku akan meneguhkan kerajaannya. Ia akan membangun rumah bagi namaku, dan aku akan meneguhkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Nubuat berikutnya ada dalam Mika 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa Mesias akan lahir di Betlehem, kota Daud. Jadi ketika Bartimeus memanggil Yesus dengan gelar anak Daud, dia sebenarnya menyatakan imannya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, yang akan membawa keselamatan dan pemulihan bagi umat Allah. Bartimeus menunjukkan bahwa dia mengakui otoritas dan kewenangannya sebagai Mesias yang dijanjikan. Dan dia memohon kepadanya untuk belas kasihan dan pertolongannya. Dalam beberapa kisah penyembuhan orang buta dalam Alkitab juga sering kita dengar bahwa ada peran iman yang kuat dalam proses penyembuhan. Ada beberapa contoh Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida yang Markus tulis dalam Injilnya pada bab 8. Kemudian Yesus juga menyembuhkan orang buta lainnya. Kemudian disuruh Yesus untuk membasuhkan diri di kolam Siloam. Dan juga menyembuhkan orang lumpuh di Kapernaum. Dalam semua kisah ini, iman yang kuat dan keyakinan kepada kuasa penyembuhan, Yesus memainkan peran kunci dalam proses penyembuhan. Orang-orang yang buta tersebut menunjukkan kepercayaan yang teguh kepada Yesus dan bersedia untuk menerima penyembuhannya. Yesus sendiri menanggapi iman mereka dengan belas kasihan dan kuasa-Nya memberikan kesembuhan yang luar biasa. Lebih lanjut dikatakan dalam bacaan ini bahwa meskipun orang-orang mencoba untuk menyuruhnya diam, Bartimeus semakin keras berseru kepada Yesus. Ketika orang-orang menyuruhnya diam, Bartimeus mungkin merasa bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan dalam hidupnya untuk mendapatkan pertolongan yang dia butuhkan. Dia tidak ingin melepaskan kesempatan ini dan bersedia untuk mengabaikan penolakan atau hambatan dari orang lain. Keyakinan yang kuat dan tekadnya untuk mencapai Yesus menjadi pendorong bagi Bartimeus untuk semakin berseru dengan keras. Selain itu, Bartimeus juga mungkin merasa bahwa penyembuhan dan pertolongan yang dia butuhkan jauh lebih penting daripada pendapat atau hambatan dari orang lain. Dia fokus pada kebutuhan mendesaknya dan mengabaikan segala yang menghalangi dia untuk mencapai Yesus. Ini menunjukkan ketekunan, keberanian, dan keyakinan yang luar biasa dalam imannya kepada Yesus sebagai Sang Penyembuh. Kemudian hasil iman yang dimiliki Bartimeus adalah ketika Yesus mendengar seruan Bartimeus dan memanggilnya, Bartimeus melemparkan jubahnya, bangkit dan datang kepada Yesus. Bartimeus menanggalkan jubahnya dan mendatangi Yesus. Tindakan ini adalah wujud dari imannya. Biasanya orang buta ingin menyimpan jubahnya dalam jangkauannya agar mudah diambil. Karena mungkin itulah satu-satunya sumber perlindungan dan kehangatannya dan merupakan barang paling berharga yang dimilikinya. Saya ulangi ya. Mungkin inilah satu-satunya barang berharga miliknya.
Dia mungkin juga menggunakan jubah itu untuk mengumpulkan uang ketika calon pemberi sedekah melewatinya. Ketidakmampuannya untuk melihat akan membuatnya sulit untuk menerima koin atau uang yang diberikan kepadanya, sehingga jubah tersebut akan memainkan peran penting dalam kemampuannya mengumpulkan apapun yang dilemparkan orang lain yang tergerak untuk merasa kasihan padanya saat mereka melihatnya dalam keadaan yang mungkin dibilang lemah dan putus asa. Dalam hal ini, melepaskan jubahnya berarti dia memilih untuk percaya kepada Yesus yang akan memberinya masa depan yang lebih baik. Sedemikian rupa, ia rela menyerahkan hartanya yang paling berharga. Iman Bartimeus juga ditunjukkan dalam hal ini karena ia percaya bahwa dia tidak lagi memerlukan jubahnya untuk mengumpulkan sedekah dan percaya bahwa Yesus akan menyembuhkannya. Imannya sedemikian rupa sehingga dengan mudah ia melepaskan jubahnya dan pergi kepada Yesus karena kesembuhan sudah datang. Kemudian Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab Bartimeus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Iman apa yang dimaksud Yesus dalam hal ini? Adalah iman kepada Kristus sebagai Mesias dari keturunan Daud dan belas kasihan dan kuasanya. Iman yang kita miliki membuat Allah Bapa bekerja dalam hidup kita sebagai penolong kita. Pertolongan yang paling menghibur adalah yang datang dari Bapa melalui iman kita. Ada 2 ayat yang dapat meneguhkan kita akan hal ini, yaitu Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa akan mendekati Allah, harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Dia memberi upah kepada mereka dengan sungguh-sungguh mencarinya. Kemudian pada Injil Markus juga pada bab sebelumnya di dalam Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Iman adalah kunci untuk mendapatkan perkenanan Allah dan memperoleh penghiburannya. Dan Yesus sendiri menegaskan bahwa segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Ini menunjukkan bahwa iman kita kepada Allah memungkinkannya untuk bekerja dalam hidup kita dan melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Setelah Bartimeus dapat melihat, dikatakan bahwa ia lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Tetap mengikuti Yesus setelah kita disembuhkan adalah penting, karena itu menunjukkan rasa syukur dan terima kasih, serta penghargaan dan ketaatan kita kepadanya sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Selain itu, tetap berjalan bersama Yesus setelah mendapat kesembuhan rohani juga memungkinkan kita untuk terus tumbuh dalam iman, memperkuat hubungan kita dengannya, dan menjadi saksinya yang setia di dunia ini. Berikut ini ada sebuah ayat dari Injil Yohanes tentang pokok anggur yang dapat menginspirasi kita. Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 5. "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini menekankan pentingnya tetap tinggal atau mengikuti Yesus sebagai sumber kehidupan dan kekuatan kita. Ketika kita tetap bersatu dengan Kristus, kita dapat berbuah banyak dalam hidup kita dan menjadi saksinya yang efektif di dunia ini. Dari ayat ini juga kita dapat melihat bahwa tetap mengikuti Yesus setelah mendapat kesembuhan rohani adalah penting, karena itu menunjukkan rasa syukur dan pengharapan serta ketaatan kita kepadanya. Ini juga memungkinkan kita untuk terus tumbuh dalam iman, memperkuat hubungan kita dengannya, dan menjadi saksinya yang setia di dunia ini. Marilah kita meneladani iman dan ketekunan Bartimeus di dalam doa kita kepada Tuhan. Marilah kita mempersembahkan segala kebutuhan, kesulitan, kekhawatiran, dan keputusasaan kita kepadanya. Karena di dalamnya kita akan menemukan penghiburan, kekuatan, dan kesembuhan yang sejati. Dari kisah Bartimeus ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya merespon panggilan Tuhan dengan cepat dan penuh keyakinan. Mari kita siap untuk melemparkan jubah-jubah kita, bangkit, dan datang kepada Yesus dengan hati yang terbuka dan iman yang teguh. Dengan demikian, marilah kita hidup sebagai saksi-saksi iman yang sungguh-sungguh dalam doa dan kasih yang tak terbatas, sehingga dunia dapat melihat dan memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.